Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, selamat datang di Potox, diskusinya anak muda. Kenalin nih, nama gue Anggita atau kalian bisa panggil gue Gita. Jadi pada Potox kali ini gue jadi host di sini dengan tema kita itu stay at home and still be productive. Nah, seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2020 dunia itu dihadapkan dengan kemunculan virus baru, yaitu virus COVID-19, di mana dengan kemunculan virus baru ini tuh memberikan dampak yang besar banget nih buat seluruh kegiatan masyarakat. Bahkan kegiatan belajar, kegiatan bekerja itu harus dilakukan di rumah atau yang kita kenal itu stay at home gitu ya. Nah, dengan kegiatan di rumah ini banyak banget nih teman-teman kita itu yang produktivitasnya tuh malah menurun gitu loh. Nah, untuk pembicaraan atau pembahasan kita pada hari ini, nah gue udah datengin nih salah satu kakak mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, halo Kak Salsa. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah, guys, Kak Salsa ini itu salah satu mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Kak Salsa ini udah semester akhir nih. Gimana nih Kak semester akhir? Gimana ya? Ya kalau misalnya semester Berat akhir gak? berat, apalagi dalam pandemi kayak gini ya, kita belajarnya jadi harus daring gitu. Nah guys, Kak Salsa ini itu salah satu mahasiswa yang dapat dikatakan aktif ya di berbagai organisasi gitu ya. Gimana nih Kak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak gak sih Kak buat Kakak yang seorang mahasiswi? Dalam organisasinya apa dalam kuliahnya? Dalam kuliah. Oh, dalam kuliahnya. Kalau misalkan dalam kuliahnya pasti sangat berdampak ya. Ibarat kata mah bahasanya kalau kita aja misalkan kita kuliah offline datang ke kampus aja dosen ngejelasin, kita kurang paham gimana yang daring kayak gini gitu. Bahkan dosen kan banyak maunya ya. Misal tugas mintanya apa, mungkin kita nangkepnya apa gitu. Jadi mungkin kesulitannya di situ sih kalau misalkan dalam kuliahnya. Iya, aku juga ngerasain sih karena kan aku mahasiswi juga Kak. Aku semester 5, bahkan satu semester ini tuh aku belajarnya tuh di rumah gitu Kak. Aku ngerasain banget sih bahwa beda banget antara kuliah daring dengan kuliah offline gitu. Karena dengan kuliah daring itu kita seolah-olah tuh menyepelekan gitu Kak. Karena mentang-mentang belajar di rumah ya udah gitu. Iya, kayak ya udahlah gitu. Iya. Nah, Kak, kan aku tahu nih kalau misalkan Kak Salsa ini aktif di beberapa organisasi, di organisasi internal maupun eksternal gitu Kak. Kakak bisa jelasin nggak kegiatan organisasi apa aja sih yang Kakak lakukan? Kalau kegiatan sih banyak ya, tapi kalau misalkan organisasinya apa aja, gue kalau di kampus itu internal kampus itu gue BEM universitas. Kalau di UIN kita ngomongnya DEMA, Dewan Eksekutif. Lalu kalau eksternalnya kita Himpunan Mahasiswa Islam atau enggak HMI cabang Ciputat. Dan kalau misalnya kemasyarakatannya di daerah lingkungan rumah gue, biasanya gue ikut Karang Taruna Kelurahan Pisangan, nama kelurahannya Pisangan. Dan gue diamanahkan sebagai bendahara umum gitu. Nah, kalau selama pandemi ini ada nggak kegiatan yang Kakak lakukan? Dalam organisasi, kalau misalkan dalam organisasi, gue waktu itu gue ada bagiin sembako. Waktu itu juga gue sempet ngadain turnamen Mobile Legend. Kan kalau Mobile Legend nggak perlu datang dari daring juga bisa ya, dari online kayak gitu. Dan kalau misalkan kegiatan yang lainnya paling kalau nggak kuliah ya ngajar. Tapi ada yang berubah ya Kak kegiatannya selama sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Ya pasti sangat berubah sih, soalnya kalau misalkan kalau online kan kita harus ribet ya, harus ya ibarat kata kita mau ngadain seminar misalkan atau pelatihan. Kalau online kan kita ya harus sinyalnya dulu, mastiin sinyalnya bagus, abis itu orang-orangnya benar mendengarkan apa yang kita sampaikan atau segala macam sih gitu. Selain kegiatan organisasi yang Kakak ikuti, ada gak sih Kakak melakukan kegiatan lain seperti misalkan atau kerja sampingan atau gitu-gitu Kak? Kalau misalkan kerja, sebenarnya gue dari semester berapa ya? Semester 3 atau 4 gue udah ngajar. Tapi kalau semester 3 atau 4 itu gue ngajarnya saman. Gue pelatih saman di beberapa sekolah sama satu universitas. Nah, kalau misalkan untuk awal pandemi, di awal-awal pandemi kita masih ngejalanin nih, kita coba untuk
daring kan, kita coba untuk lewat Zoom atau Gmeet, tapi menurut gue itu nggak efektif untuk melakukan ekskul di masa pandemi ini. Kalau misal sekarang sih gue lagi ngajarin anak-anak gitu, seperti jurusan gue itu gue ngajar di salah satu orang tua yang orang tuanya memang sibuk gitu. Kalau orang-orang bilangnya shadow teacher lah gitu, pendamping anak-anak ketika belajar di rumah gitu sih. Iya sih, karena aku juga pernah beberapa kali dengar gitu dari orang tua yang mereka tuh ngerasa kayak dengan adanya pandemi COVID itu mereka malah kepusingan gitu Kak. Karena biasanya mereka kan mungkin bekerja gitu ya, atau menitipkan anaknya di sekolah, dan dengan ada pandemi COVID ini mau nggak mau dia harus membimbing anaknya dan mengajarkan anaknya gitu. Itu bikin mereka kaget gitu sih Kak. Iya benar. Nah, Kakak ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan sama teman-teman yang di rumah nih, mungkin yang produktivitasnya tuh di masa pandemi ini malah turun gitu, bahkan semangat belajarnya juga mulai menurun nih Kak, gimana Kak? Gitu. Kalau misalkan pesan atau kesan-pesan buat temen-temen di rumah, kalau masalah produktif menurut gue pribadi itu ya gimana lu menanggapi situasi sekarang, gimana caranya lu tahu nih apa yang lu harus lakukan sekarang. Berarti kan kita masa peralihan ya antara offline menjadi online. Jadi ya kayak lu melakukan kegiatan lu seperti biasa tapi dilakukan secara online gitu aja sih. Iya sih Kak, karena dengan adanya pandemi ini bukan berarti menjadi halangan kita untuk tetap menjadi produktif ya Kak. Bener. Nah teman-teman nih bisa dicontoh nih ya kan, Kak Salsa yang tetap bisa produktif di masa pandemi. Jadi teman-teman jangan menurun produktivitasnya, bahkan karena dengan adanya COVID-19 ini harusnya kita tuh semakin semangat dan memanfaatkan waktu yang ada ya Kak ya. Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada hari ini. Semoga pembicaraan hari ini tuh bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama buat mahasiswa gitu ya, biar semangatnya tuh dan produktivitasnya tuh tetap stabil gitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap stay at home dan terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gak usah so iya gitu. 7 menit aja lu kelar. Gitu nggak penutupnya? Kayaknya penutup ulang deh. Ya udah. Gimana ya penutupnya? Kembali lagi. Sampai jumpa di Potox. Gimana Dam? Kayak pelajaran gue. Gimana? Oke, mungkun kan. Dan semoga semangatnya dan produktivitasnya tuh bisa tetap gitu ya, stabil. Apa? Tetap stabil. Coba. Gimana? Ya. Tuh.